Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Febrianto dengan NPM 22150717048. Di sini saya akan membacakan materi tentang analisis perbandingan performa, proyeksi peta silindris, konik, dan azimutal dalam representasi data geografis. Sebelumnya itu, proyeksi peta merupakan cara untuk mempresentasikan permukaan bumi yang bulat ke dalam bentuk bidang datar yang biasanya digunakan dalam pembuatan peta geografis. Membuat permukaan bumi yang bulat tidak dapat diubah menjadi datar tanpa adanya distorsi. Oleh karena itu, berbagai jenis proyeksi peta dikembangkan untuk memperhitungkan distorsi yang mungkin terjadi. Berikut ada penjelasan singkat tentang masing-masing proyeksi peta yang disebutkan tadi. Yang pertama itu ada proyeksi peta silindris. Proyeksi ini melibatkan pembungkusan permukaan bumi yang bulat dengan sebuah silinder, yang kemudian proyeksi dari bola ini dipindahkan ke dalam bidang datar. Garis lintang dan bujur proyeksi ini muncul sebagai garis lurus dan tegak lurus satu sama lain. Proyeksi silinder memiliki distorsi yang signifikan di wilayah kutub, tetapi biasanya digunakan untuk peta dunia atau peta yang dengan cakupan regional yang luas. Yang kedua itu ada proyeksi peta konik. Proyeksi ini melibatkan pembungkusan permukaan bumi dengan sebuah kerucut yang kemudian proyeksi bola ini dipindahkan ke dalam bidang datar. Garis lintang muncul sebagai garis lengkung, sedangkan garis bujur muncul sebagai garis lurus yang berpotongan dengan kutub. Proyeksi konik sering digunakan untuk peta dengan cakupan regional, terutama di wilayah dengan perubahan yang signifikan dalam jarak antara garis lintang. Yang ketiga itu ada proyeksi peta azimutal. Proyeksi ini melibatkan proyeksi bola ke dalam bidang datar yang berada dalam kontak dengan bola. Titik pusat proyeksi ini biasanya dipilih untuk menekankan satu titik tertentu di permukaan bumi yang menjadi titik pusat proyeksi. Garis-garis lintang muncul sebagai lingkaran yang berpusat pada titik pusat, sedangkan garis-garis bujur muncul sebagai garis lurus yang berpotongan di pusat titik. Proyeksi azimutal sering digunakan untuk peta dengan cakupan wilayah yang relatif kecil, sedangkan peta polar atau peta yang mewakili kawasan tertentu dari sudut pandang tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Christian Zamorano Haloho. Padanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Christian Zamorano Haloho dengan NPM 22150715051. Perbedaan performa antara proyeksi peta silindris, konik, dan azimutal dalam mempresentasikan data geografis dapat tergantung pada beberapa faktor, termasuk area geografis yang direpresentasikan, tujuan penggunaan, jenis data, dan preferensi penggunaan akhir. Berikut adalah beberapa perbedaan yang mungkin mempengaruhi performa masing-masing proyeksi. 1. Distorsi. Setiap jenis proyeksi peta memiliki distorsi yang berbeda. Proyeksi silindris cenderung memiliki distorsi yang signifikan di wilayah kutub, sementara proyeksi konik memiliki distorsi yang lebih baik di garis lintang tertentu. Proyeksi azimutal mungkin memiliki distorsi di pinggiran peta, tetapi kurang distorsi di sekitar titik pusat. 2. Area representasi. Proyeksi konik cenderung lebih baik dalam mewakili wilayah-wilayah di sekitar garis lintang tertentu, sedangkan proyeksi silindris sering digunakan untuk merepresentasikan peta dunia secara keseluruhan. Proyeksi azimutal dapat lebih sesuai untuk merepresentasikan wilayah dengan fokus pada satu titik tertentu di permukaan bumi. 3. Tujuan penggunaan. Berbeda proyeksi peta dapat lebih sesuai untuk tujuan penggunaan tertentu. Misalnya, proyeksi azimutal sering digunakan untuk navigasi jarak jauh atau survei udara, sedangkan proyeksi silindris sering digunakan untuk presentasi visual atau peta dunia. 4. Jenis data. Jenis data geografis yang dipresentasikan juga mempengaruhi pilihan proyeksi peta. Misalnya, data yang berkaitan dengan garis lintang mungkin lebih baik dipresentasikan dengan proyeksi konik, sementara data yang memerlukan fokus pada titik tertentu
di permukaan bumi mungkin lebih baik dipresentasikan dengan proyeksi azimutal. 5. Kemudahan penggunaan. Beberapa proyeksi pun peta mungkin lebih mudah dipahami dan diterapkan daripada yang lain. Tergantung pada kompleksitasnya, ini dapat mempengaruhi performa dalam waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat atau menggunakan peta. Pemilihan proyeksi peta yang tepat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan di atas serta kebutuhan spesifik dari tugas atau aplikasi yang akan menggunakan peta tersebut. Tidak ada satu proyeksi peta yang sempurna untuk semua kasus. Sehingga penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing proyeksi dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik. Selanjutnya, saya akan menyerahkan materi yang akan dibahas selanjutnya dengan rekan saya, yaitu Santa Rosalina Silalahi. Terima kasih. Adalah tujuan menggunakan proyeksi peta silindris, konik, dan azimutal dalam representasi data geografis bervariasi tergantung pada kebutuhan pengguna dan karakteristik spesifik dari data yang akan direpresentasikan. Berikut adalah tujuan umum dalam penggunaan masing-masing proyeksi peta. Oke, yang pertama itu ada proyeksi peta silindris, di mana poin pertamanya adalah representasi global. Proyeksi silindris sering digunakan untuk merepresentasikan peta dunia secara keseluruhan. Meskipun memiliki distorsi wilayah kutub, proyeksi silindris akan memberikan gambaran keseluruhan yang baik tentang bentuk dan ukuran benua dan lautan. Poin yang kedua adalah navigasi maritim. Karena garis lintang dan bujur pada proyeksi silindris muncul sebagai garis lurus, proyeksi ini sering digunakan dalam navigasi maritim karena memudahkan dalam menghitung jarak dan arah antara dua titik. Yang kedua, proyeksi peta konik. Poin yang pertama adalah representasi regional, di mana proyeksi konik sering digunakan untuk merepresentasikan peta wilayah tertentu dengan fokus pada garis lintang tertentu. Proyeksi ini dapat mengurangi distorsi di sekitar garis lintang yang dipilih. Poin yang kedua, analisis geografis. Karena proyeksi konik dapat memberikan representasi yang cukup baik di wilayah-wilayah tertentu, proyeksi ini sering digunakan untuk analisis geografis, terutama ketika perubahan jarak dan area relatif penting. Kemudian yang ketiga, proyeksi peta azimutal. Poin pertama, representasi titik pusat. Proyeksi azimutal sering digunakan untuk merepresentasikan wilayah dengan fokus pada satu titik pusat tertentu. Misalnya, proyeksi ini sering digunakan untuk peta polar dengan kutub sebagai titik pusat. Poin yang kedua ada survei udara, di mana proyeksi azimutal sering digunakan dalam survei udara karena memungkinkan representasi yang akurat dari peta dalam bidang datar dengan titik pusat survei sebagai titik pusat proyeksi. Kemudian, pemilihan proyeksi peta yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik dari tugas atau aplikasi yang akan digunakan peta tersebut. Dengan memahami karakteristik dan tujuan masing-masing proyeksi peta, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap jenis proyeksi peta memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan tergantung pada tujuan dan penggunaan dalam mempresentasikan data geografis. Analisis perbandingan performa proyeksi peta silinder, konik, dan azimutal dalam representasi data geografis dapat dilakukan melalui pengujian dan perbandingan hasil proyeksi masing-masing jenis peta. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kekurangan setiap jenis proyeksi. Proyeksi silinder. Keuntungannya dapat menggambar daerah yang luas, dapat menggambar daerah sekitar khatulistiwa, daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Makin mendekat kutub, makin luas wilayahnya. Kekurangannya dapat menyebabkan distorsi jarak dan luas di daerah dekat khatulistiwa. Selanjutnya ada proyeksi kerucut. Keuntungannya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah miring, paralel melingkar dengan meridian bentuk jari-jari, paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Kekurangannya dapat menyebabkan distorsi jarak dan luas di daerah dekat khatulistiwa. Lalu selanjutnya ada proyeksi azimutal.
Keuntungannya menggunakan bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya mengenai bola bumi yang hanya berpusat pada satu titik, cocok untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Kekurangannya dapat menyebabkan distorsi jarak dan luas di daerah dekat khatulistiwa. Untuk melakukan analisis perbandingan, dapat dilakukan pengujian dan perbandingan hasil uji proyeksi masing-masing jenis peta terhadap representasi data geografis yang diinginkan. Dapat juga dilakukan pengujian terhadap keakuratan, kekurangan, dan keuntungan dari setiap jenis proyeksi. Pilihan jenis proyeksi tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari penggunaan peta, serta kekurangan dan keuntungan yang diinginkan. Dalam dunia pelayaran, proyeksi peta memegang peranan penting dalam navigasi, perencanaan rute, komunikasi. Dengan memahami kegunaan dan karakteristik berbagai proyeksi peta seperti Mercator, Gnomonic, dan Lambert konformal konik, nahkoda dan pelaut dapat memastikan perjalanan mereka berlangsung dengan aman dan efisien. Pemilihan proyeksi peta yang tepat merupakan langkah krusial dalam memastikan keselamatan pelayaran dan keberhasilan perjalanan di laut. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.